Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama One Voice Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan dialog saya dengan evangelis Yesaya tentang konsep ketuhanan baik Islam dan Kristen. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu sedekah. Selamat menyaksikan. Selamat malam Pak Yes. Tahu nggak, Tuhan itu perbendaharaan yang tersembunyi. Di dalam kemisteriannya tuh sebetulnya Tuhan itu pengen dikenal sama makhluk ciptaannya. Ya, apakah ada dalam Alkitab kalau betul Yesus Tuhan? Yesus berkata, "Aku adalah Yesus, tidak ada Tuhan selain Yesus, maka beribadahlah kepada Yesus." Apakah ada dalam Alkitab ayat seperti itu? Yesus itu memang manusia, ya. Allah datang ke dunia itu mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dia manusia, tetapi roh dia itu roh Tuhan, ya. Yang Tuhan itu yang di dalam Yesus, ya. Ketika dia disalib, dia berkata, "Ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu roh Tuhan itu tuh sudah roh Allah itu keluar, sehingga dia tidak punya kuasa ilahinya, dan dia mati karena dia udah manusia 100%, dan manusia 100% pasti mati. Gitu. Jadi yang Tuhan itu, ya, itu yang di dalam Yesus. Memang dia manusia, 100% manusia dia. Dia makan juga, ya kan? Pak Yes, di dalam kemisteriannya, Tuhan itu pingin dikenal sama makhluk ciptaannya. Itulah Tuhan itu, Pak Yes. Makanya Tuhan itu menurunkan wahyu, firman kepada utusan, ya, supaya umat manusia itu mengenal siapa? Mengenal Tuhan. Makanya saya bilang, adakah kalau Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus pernah berkata dengan mulutnya sendiri loh, "Aku adalah Tuhan," kata Yesus loh. "Tidak ada Tuhan selain aku." Ya, apakah Yesus pernah berkata demikian? Yang berkata seperti itu para muridnya, ya. Dan dia tidak menolak. Dan dia mengatakan, ya kan, engkau percaya, gitu loh. Kalau Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku," itu nggak ada. Untuk apa Tuhan itu mempromosikan begitu? Namanya kayak Firaun. Firaun itu begitu, rakyatnya disuruh nyembah dia, ya kan? Itu murid-muridnya sendiri yang memanggil dia. Cuman Yesus itu mengatakan, "Percayakah engkau? Percayakah engkau?" Ya, itu. Tampilkan ayatnya, ya. Sejatinya Tuhan itu pingin dikenal, Pak, ya, sama makhluk ciptaannya itu pingin dikenal Tuhan itu. Saya bilang di dalam kemisteriannya Tuhan itu pingin dikenal sama makhluk ciptaannya. Ya, Allah itu Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, maka beribadahlah hanya kepada Allah. Seperti firman Allah dalam surat Toha ayat 14. "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Jadi Tuhan itu, roh Bapa itu Tuhan, sama itu. Bapa, Tuhan, Allah, itu sama. Roh dia itu. Jadi aku ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku. Semua, apakah itu menyatakan Yesus Tuhan? Tidak, ya. Semua nabi begitu, karena nabi menyampaikan satu ajaran dari Tuhan, begitu loh Pak ya. Saya minta ayatnya Pak Yes. Sekali lagi, Tuhan itu pembendaharaan yang tersembunyi. Di dalam kemisteriannya Tuhan itu pingin dikenal sama makhluk ciptaannya. Apakah ada ayat dalam Alkitab, "Aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku"? Kata Yesus loh. Apakah Yesus berkata demikian? Ayo jawab saja Pak Yes.
Ayo Pak Yes, jawab saja. Apakah ada Yesus itu berkata dengan mulutnya sendiri? Kata Yesus, aku adalah Tuhan, kata Yesus. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Yesus. Begitu loh. Ada nggak Yesus berkata demikian? Lalu Yesus bilang, beribadahlah kepadaku. Ada nggak ayatnya supaya umat Kristen itu beribadah kepada Yesus? Ada nggak ayatnya? Yesus itu sebelum jadi manusia itu dia udah Tuhan. Ya. Jadi Allah itu datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Ya, firman itu menjadi manusia. Itu. Jadi sebelum dia jadi manusia dia udah Tuhan gitu loh. Dia datang mengambil rupa manusia. Ya. Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh yang saya katakan. Allah itu adalah roh. Ya. Roh Allah itu mengambil rupa manusia. Diambil, dipergunakan. Tetapi roh Allah itulah yang Allah yang di dalam manusia itu. Ya kan? Jadi sebelum dia datang ke dunia dia sudah Allah. Pak Yes ini kok nggak berani jawab pertanyaan saya? Ada nggak dalam ayat Alkitab dalam Perjanjian Baru Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, aku adalah Yesus, kata Yesus. Tidak ada Tuhan selain Yesus, kata Yesus. Dan beribadahlah kepada Yesus. Ada nggak Yesus pernah berkata demikian? Itu saja pertanyaan saya buat Pak Yes. Yesus itu sebelum jadi manusia itu dia udah Tuhan. Ya. Jadi Allah itu datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Ya, firman itu menjadi manusia. Itu. Jadi sebelum dia jadi manusia dia udah Tuhan gitu loh. Dia datang mengambil rupa manusia. Ya. Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh yang saya katakan. Allah itu adalah roh. Ya. Roh Allah itu mengambil rupa manusia. Diambil, dipergunakan. Tetapi roh Allah itulah yang Allah yang di dalam manusia itu. Ya kan? Jadi sebelum dia datang ke dunia dia sudah Allah. Surat Toha ayat 14. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Itulah Tuhan yang hak. Kenapa sejatinya Tuhan itu di dalam kemisteriannya pingin dikenal sama semua makhluk ciptaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata lidzikri. Tidak ada yang Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Enggak ada itu. Itu mah Zakir Naik. Kamu murid Zakir Naik. Enggak ada itu. Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Enggak ada itu. Ya. Tapi karena Yesus itu menunjukkan keilahiannya, dia orang mati dihidupin, orang buta dibikin melek, badai, topan badai dia ngomong jadi reda, yang bisu, yang tuli semuanya disembuhkan. Nah itu perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Oleh karena murid-murid itu melihat itu mujizat-mujizat itu, dia percaya, ya. Jadi yang mengatakan Tuhan itu murid-muridnya. Karena tidak ada itulah makanya konsep ketuhanan kekristenan itu selama 2000 tahun masih diperdebatkan karena tidak ada dalilnya Yesus itu Tuhan. Makanya ada Tritarian, Unitarian, Oneness, dan yang terbaru lagi Triteos. Karena apa? Tidak ada dalil itu Yesus Tuhan dalam Alkitab itu. Ya begini Pak ya, Allah itu ini pemahaman ajaran orang Kristen yang tertulis pada ke Alkitab itu ya, Allah itu datang ke dunia
ya, mengambil rupa manusia. Allah itu roh, ya. Roh Allah itu datang ke dunia mengambil rupa manusia. Firman itu menjadi manusia. Ya. Kalau Allah adalah roh, kalau dia mengambil rupa manusia, yang Allah itu ya Allah tetap roh. Tapi manusia itu kan hanya dipergunakan. Jadi yang Allah itu yang di dalam Yesus itu. Begitu loh. Ya. Nah, jadi mengenai soal ketuhanan Yesus itu, Yesus nggak pernah berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku, tidak ada. Teman yang ada, ya, yang tertulis nih pada Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, itu Yesus berkata begitu. Sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham ada, Yesus itu telah ada. Coba itu renungkan perkataannya itu. Yang kedua, Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, ini muridnya. Muridnya itu menjawab, berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Ditambah lagi Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tambahin lagi nih, Wahyu 21 ayat 16. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ini apa ya? Saya kasih Anda pelajaran filsafat secara deduktif ya. Ya, ini adalah filsafat Islam. Ya, secara Begini loh, Pak. Allah itu yang menciptakan ruang dan waktu. Dan Allah mustahil terjebak dalam ruang dan waktu. Yang terjebak dalam ruang dan waktu itu makhluk, bukan pencipta. Ya, apakah mungkin pencipta terjebak dalam ruang dan waktu? Itu kan kemustahilan. Sedangkan Yesus itu terjebak dalam ruang dan waktu. Karena Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu makhluk. Gini ya Pak, saya kasih Anda untuk berpikir secara logika ya. Karena manusia itu dilebihkan dari semua makhluk ciptaannya, karena manusia itu mempunyai akal dan pikiran. Apakah mungkin Tuhan yang menciptakan ruang dan waktu terjebak dalam ruang dan waktu? Itu mustahil, Pak. Mustahil. Saya bilang, apakah mungkin seorang pencipta itu terjebak dalam ciptaannya? Apakah mungkin? Ayo jawab, Pak. Apakah mungkin? Kalau pencipta terjebak dalam ciptaannya bukan bukti kemahakuasaan, bukti kelemahan. Berarti Tuhan itu maha lemah. Kalau Tuhan saja terjebak dalam makhluk ciptaan, dalam ciptaannya sendiri, gitu loh. Menurut Anda terjebak karena Anda pakai logika manusia, ya. Manusia itu ciptaan, akal pikirannya itu terbatas, tidak sanggup ya menjangkau itu kemahapintarannya, kemahakuasaan Tuhan. Makanya kamu berlogika tidak mungkin. Tapi bagi Allah itu mungkin. Ya, terjebak Allah malah bisa terjebak. Dia bukan terjebak, orang dia pengen jadi manusia, ya. Masa manusia ngelarang-larang, protes? Nggak bisa dong. Sudah jelas Pak, Yesus itu terjebak dalam ruang dan waktu karena Yesus itu terlahir sebagai manusia, fakta. Saya bilang kalau Tuhan terjebak dalam makhluk ciptaannya, berarti Tuhan itu maha lemah, tidak maha kuasa. Ya, mana mungkin saya bilang Tuhan itu yang menciptakan ruang dan waktu, justru Tuhan terjebak dalam ruang dan waktu. Lemah dong Tuhan itu. Sedangkan Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha besar. Ya, saya mau jelasin. Allah itu maha cerdas. Kalau tiba-tiba ada manusia di dunia, nggak ada bapak ibunya di satu masyarakat, apakah manusia itu nggak heboh? Coba pikir secara waras. Allah itu maha pintar, maha cerdas.
Kalau tiba-tiba ada manusia, plek, wah ada manusia, orang tuanya nggak ada, bapak ibunya nggak ada, ya, heboh lah itu satu masyarakat. Ya kan, Allah itu kan maha cerdas, ya kan, lebih tahu. Makanya dia itu dia bukan manusia alamiah, bukan manusia alamiah, maksudnya bukan hasil dari perkawinan, nggak ada dia bukan manusia alamiah, ya kan. Cuman itu rahim Maria itu dipergunakan, ya, dia dikandung oleh Roh Kudus, ya. Maria itulah yang dipergunakan, ya, supaya dia itu bisa lahir sebagai manusia, sebagai layaknya manusia biasa, salah lazimnya manusia, supaya tidak ada kehebohan. Begitu aja heboh, apalagi tiba-tiba ada manusia gak ada bapak ibunya, tiba-tiba pluk ada manusia, heboh lah ini. Hal itu macam lah. Gini saja Pak, saya kasih pemahaman ya, manusia itu dilebihkan dari semua makhluk ciptaannya karena manusia itu dibekali akal dan pikiran, ya. Makanya pergunakan akal dan pikiran itu supaya kita memahami kebenaran, ya. Apa gunanya mata kalau tidak bisa melihat, dan apa gunanya telinga kalau tidak bisa mendengar, ya. Mata bisa melihat dan telinga bisa mendengar jika kita menggunakan akal dan pikiran kita, Pak. Saya bilang Pak, Tuhan itu yang menciptakan ruang dan waktu, dan Tuhan mustahil terjebak ke dalam ruang dan waktu. Yang terjebak ke dalam ruang dan waktu itu bukan Tuhan, tapi berhala. Jadi inilah ya, kamu ini kan mengandalkan logika kamu. Kamu itu ciptaan. Jangan kau mau melebihkan Tuhan. Kamu hanya ciptaan kecil gitu. Ya. Mengandalkan logika, ya. Tuhan itu, ya, dia itu mustahil, ya. Dia melakukan yang mustahil. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk dia melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Bukan terjebak. Orang dia mau datang ke dunia kok dilarang-larang, diprotes-protes, ya karena berlogika. Wah, terjebak ke ruang waktu. Ya enggak lah, Tuhan punya, dia berdaulat, dia maha kuasa, dia punya kehendak. Kalau dia mau datang ke dunia itu haknya dia. Kenapa kita protes-protes? Kita aja ciptaan kok, ya kan, terbatas. Memang logika, memang manusia maha pintar, manusia itu seupil bagi Tuhan itu, ya. Sekali lagi ya Pak Yes, yang membedakan antara iman saya dan iman saudara saya yang Kristen itu apa? Karena menurut saya umat Islam ini rasional, menggunakan akal dan pikirannya dengan baik. Sekali lagi, karena manusia itu dilebihkan dari segala makhluk ciptaannya, karena manusia itu dibekali akal dan pikiran, begitu loh. Ya, Tuhan itu yang menciptakan ruang dan waktu, Pak Yes, dan Tuhan mustahil terjebak dalam ruang dan waktu. Yesus itu terjebak, Pak Yes, dalam ruang dan waktu karena Yesus manusia. Itu yang pertama poinnya. Poin yang kedua, dalam Ibrani pasal 5 ayat 7, Yesus itu berdoa kepada Tuhan. Nah, kan bagi kami selaku umat Islam ini, ya, yang menggunakan akal dan pikiran, mustahil kalau Yesus itu Tuhan, sedangkan dia berdoa kepada Tuhan. Apakah ada Tuhan yang berdoa kepada Tuhan? Lalu poin ketiga, Yesus itu menyuruh murid-muridnya itu untuk beribadah kepada Allah, bukan kepada Yesus. Makanya saya minta ayatnya dalam gospel, kalau umat Kristen ini disuruh beribadah kepada Yesus, ada ayatnya. Orang Kristen itu rasional, bukan nggak rasional. Dia bisa melakukan pekerjaan rasional, itu dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam hidupnya secara rasional. Dia bekerja, ya, dia membuat mobil, dia membuat peralatan apa, ya kan, itu secara rasional, secara logika. Orang Kristen juga logika, bahwa orang Yahudi malah dia menciptakan listrik, HP Android, ya, itu kan kepandaian logika. Tetapi Tuhan itu di atas logika.
Tuhan itu di atas logika. Kita nggak bisa dengan logika kita itu memahami Tuhan. Kita tuh hanya ciptaan. Tadi kan saya bilang Tuhan itu tuh mustahil, ya, melakukan yang mustahil bagi manusia. Kalau yang tidak mustahil, manusia itu bisa melakukan. Nah, kayak bikin pesawat terbang, dia ke bulan, manusia itu dia bisa, dia berlogika. Tapi kalau yang mustahil, ya, mustahil bagi manusia, itulah Tuhan yang melakukannya. Apakah konsep ketuhanan Kristen itu rasional bagi umat Islam? Tidak, Pak Yes. Ya, tapi sekali lagi ya, silakan Pak Yes mengimani iman Pak Yes, biar kami mengimani iman kami. Saya bilang umat Islam itu rasional. Ya, Yesus itu pertama terlahir sebagai manusia. Ya, apakah mungkin Tuhan terlahir sebagai manusia? Itu sesuatu yang menurut saya tidak mungkin. Yang kedua, apakah ada Tuhan yang mengutus Tuhan? Tidak ada. Ya, itulah rasionalisme dalam ketuhanan. Yang ketiga, Pak Yes, ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan di dalam gospel itu tidak ada, Pak Yes. Itu kan yang awal yang saya tanyakan ke Pak Yes, ya. Jadi dalilnya aja Yesus sebagai Tuhan itu tidak ada, gitu loh, Pak Yes. Oke, baiklah, berarti sebetulnya ini kan kita saling berbagi, ya kan, pemahaman orang Kristen itu seperti itu, ya kan. Nah, jadi kalau pemahaman orang Islam seperti itu ya silakan aja. Kita ini saling berbagi pengetahuan, ya kan. Tapi kalau bagi orang Kristen itu, ya, orang Kristen itu rasional, bukan tidak rasional, ya. Dia itu dengan iman, ya, bukan dengan rasional. Ya, dia punya logika orang Kristen, tapi dia itu dengan iman melakukannya itu. Kalau soal tentang Tuhan, ya, iman itu apa? Dasar dari segala sesuatu kita harapkan, ya, dan bukti yang belum kita lihat. Jadi kita percaya kepada yang belum ada, yang belum kita lihat. Kayak sorga, kita mana tahu sorga, tapi kita percaya sorga itu ada. Neraka, kita nggak tahu itu neraka apa ada, tapi dengan iman kita percaya neraka itu ada. Ya, orang Kristen itu dengan iman, ya, bukan dengan logika. Kalau logika itu untuk kehidupan sehari-hari, ya, melakukan pekerjaan, ya, dia berlogika, bermasyarakat. Tapi kalau soal tentang Tuhan, itu dengan iman. Nah, kalau seperti itu kan ya memang berbeda, ya kan, ya kan, berbeda. Tapi kita kan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bahasa kita bahasa Indonesia, bukan bahasa Israel atau bahasa Arab. Itu bahasa kita bahasa Indonesia. Betul, Pak ya, saling memahami meskipun tidak sepaham, ya. Nah, begitu Pak Yes, ya. Saya memahami iman Anda pun memahami iman saya.